Assalamualaikum jiwa-jiwa yang sedang mencari makna. Selamat datang kembali di Kesadaran Jiwa, sebuah ruang untuk kita duduk bersama, merenung, dan saling berbicara. Bukan dengan suara, tapi dengan hati. Di tempat ini kita membahas bukan hanya apa yang terlihat, tapi juga apa yang tersembunyi di balik jiwa kita. Hari ini mari kita selami topik yang sederhana namun kompleks. Sesuatu yang sering kita hindari, tapi menjadi pintu menuju kebebasan sejati, memaafkan. Pernahkah kita benar-benar memahami apa itu memaafkan? Dan mengapa kita sering merasa itu lebih sulit daripada yang seharusnya? Coba kita duduk sejenak, diam, dengarkan suara hati kita. Apakah ada nama yang muncul di benakmu? Seseorang yang pernah menyakitimu? Atau mungkin namamu sendiri? Seringkali kita merasa luka itu datang dari luar, dari kata-kata yang menyakitkan, tindakan yang kejam, atau pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaan kita. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah sebenarnya kita sedang melawan orang lain atau melawan rasa sakit di dalam diri kita sendiri? Memaafkan, sebuah kata yang sering terdengar ringan, tapi ketika tiba saatnya untuk melakukannya, rasanya seperti mendaki gunung yang tak terlihat puncaknya. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa yang ada di puncak gunung itu? Mungkin yang menunggu di sana adalah kedamaian yang selama ini kita cari. Memaafkan adalah ilmu yang luas, karena ia tidak hanya menyentuh hati, tapi juga pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Mari kita melihatnya dari berbagai sisi. 1. Memaafkan sebagai ilmu jiwa, psikologi. Dalam psikologi, memaafkan adalah proses melepaskan diri dari beban emosi negatif. Saat kita menyimpan dendam, tubuh kita berada dalam keadaan stres yang kronis. Hormon kortisol meningkat, detak jantung tak stabil, dan pikiran kita terus-menerus berada dalam mode bertahan. Ini bukan hanya menyakiti jiwa, tapi juga fisik kita. Ketika kita memaafkan, kita memutus siklus ini. Kita memberikan tubuh kita ruang untuk bernapas, dan pikiran kita ruang untuk tenang. 2. Memaafkan dalam spiritualitas. Dalam banyak tradisi spiritual, memaafkan dianggap sebagai jalan menuju kebebasan. Tapi kebebasan dari apa? Kebebasan dari ikatan duniawi, dari ego yang selalu ingin menang, dari ilusi bahwa kita adalah korban. Hakikatnya, ketika kita tidak memaafkan, kita sebenarnya sedang memegang bara api. Bara itu menyakiti kita, bukan orang lain. Maka memaafkan adalah bentuk ibadah. Bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah dan jiwa kita sendiri. 3. Memaafkan sebagai energi. Semua yang ada di dunia ini adalah energi, termasuk rasa sakit dan kebencian. Saat kita memaafkan, kita mengubah energi negatif menjadi positif. Seperti api yang berubah menjadi cahaya. Memaafkan adalah transformasi energi yang paling mulia. 4. Memaafkan diri sendiri. Ini mungkin bagian yang paling sulit. Terkadang kita membawa ras berkelah yang terlalu berat. Kesalahan yang kita buat di masa lalu menjadi rantai yang menahan kita. Tapi ingatlah, jiwa kita adalah ciptaan Allah yang selalu punya peluang untuk kembali. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memaafkan diri kita sendiri, untuk menerima bahwa kita manusia yang sedang belajar. Sekarang mari kita berbicara, jiwa ke jiwa. Pernahkah kamu merasa bahwa memaafkan sama saja dengan melupakan? Tapi sebenarnya apakah memaafkan itu melupakan? Atau justru mengingat, tapi tidak lagi terluka? Ketika seseorang menyakitimu, apa yang sebenarnya membuatmu sulit memaafkan? Apakah karena rasa sakit itu? Atau karena kamu merasa kehilangan kendali atas dirimu sendiri? Jika kamu terus menyimpan dendam, apa yang sebenarnya kamu perjuangkan? Kebahagiaanmu atau rasa sakitmu? Dan satu pertanyaan penting, jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu, apakah ada orang yang ingin kamu maafkan? Agar kamu bisa pergi dengan tenang. Dahulu kala, ada seorang pemuda bernama Ibrahim. Ia memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya. Sang ayah dalam kemarahan sering memukul dan berkata kasar pada Ibrahim kecil. Ketika Ibrahim dewasa, ia memilih untuk menjauh. Suatu hari Ibrahim mendengar bahwa ayahnya sakit parah, tapi ia ragu untuk datang. Luka di hatinya terlalu dalam. Hingga suatu malam dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua duduk sendiri di atas bukit. Lelaki itu berkata, "Aku telah menunggu sepanjang hidupku untuk memohon maaf padamu, tapi egoku terlalu besar. Dan kini, aku hanya berharap kamu bisa memaafkan aku, meski aku tak pantas mendapatkannya." Ibrahim terbangun dengan air mata. Ia menyadari bahwa ayahnya mungkin tak pernah meminta maaf secara langsung, tapi ia sendiri punya kuasa untuk melepaskan beban itu. Ibrahim pergi menemui ayahnya, dan dalam pelukan terakhir mereka, ia berkata, "Aku memaafkanmu, ayah." Malam itu, Ibrahim tidur dalam kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jika kamu ingin memaafkan, mulailah dengan langkah kecil ini.
Duduklah dalam hening dan tanyakan pada dirimu sendiri. Siapa yang paling sering muncul dalam ingatanmu membawa rasa sakit? 2. Tuliskan apa yang kamu rasakan. Jangan ditahan. Biarkan semua emosi itu keluar. 3. Katakan dalam hatimu, aku memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. 4. Jika memungkinkan, lakukan pertemuan dengan orang itu. Jika tidak, cukup lepaskan dalam doamu. Dan ingat, ini adalah proses. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memaafkan sedikit demi sedikit. Berikut adalah tambahan kutipan, inspiratif dan refleksi yang menyatu dengan teks. Sebelumnya, untuk memberikan kekuatan emosional dan kedalaman makna, Mahatma Gandhi pernah berkata, memaafkan adalah kualitas dari yang kuat. Yang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Pernahkah kita menyadari bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan? Justru ketika kita memaafkan, kita sedang menunjukkan kekuatan terbesar dari jiwa manusia. Kekuatan untuk mencintai tanpa syarat. Atau seperti Rumi berkata, memaafkan adalah membebaskan tawanan. Dan tawanan itu ternyata adalah dirimu sendiri. Mungkin kita merasa bahwa dengan tidak memaafkan, kita melindungi diri kita dari luka yang sama. Tapi kenyataannya, kita hanya menambah rantai pada penjara yang kita ciptakan sendiri. Sekarang aku ingin mengajakmu masuk lebih dalam ke ruang hatimu. Mari kita berbicara bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan rasa. Bayangkan ada sebuah cermin di depanmu. Cermin itu memantulkan wajahmu, bukan yang sekarang, tapi yang terluka di masa lalu. Apa yang kau lihat? Siapa yang ada di balik luka itu? Jika seseorang datang padamu dengan beban yang sama, seperti yang kau rasakan sekarang, apakah kau akan menyuruh mereka terus memikulnya? Atau kau akan berkata, letakkan dan biarkan dirimu bebas? Pernahkah kau bertanya pada dirimu, mengapa memaafkan terasa begitu berat? Apakah karena rasa sakit itu terlalu besar? Atau karena kita belum benar-benar percaya bahwa kita pantas untuk bahagia? Coba pikirkan ini, apakah luka itu benar-benar datang dari orang lain? Atau dari harapan kita yang tidak terpenuhi? Kadang, rasa sakit itu adalah refleksi dari ekspektasi yang tidak dipahami oleh orang lain. Fakat dengan memaafkan, kita sedang menerima kenyataan bahwa dunia ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Dan itu tidak apa-apa. Ada sebuah cerita tentang seorang bijak yang sedang berjalan di tepi sungai. Ia melihat seorang pria yang sedang mencoba menangkap ikan dengan tangan kosong. Namun setiap kali ia berhasil menangkap ikan itu, ia memegangnya terlalu erat hingga ikan itu terlepas kembali. Sang bijak bertanya, mengapa engkau terus memegangnya terlalu kuat? Pria itu menjawab, aku takut kehilangannya. Sang bijak tersenyum dan berkata, kadang, apa yang kita genggam terlalu erat justru akan menyakiti kita sendiri. Lepaskan. Apa yang memang untukmu akan tetap bersamamu. Dan jika tidak, itu adalah cara semesta memberimu pelajaran. Pria itu berhenti. Ia melihat tangannya yang terluka karena sirip tajam ikan itu. Akhirnya ia melepaskan ikan itu ke sungai. Dan saat itu ia merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Jiwa yang indah, hidup ini adalah perjalanan yang penuh warna. Ada luka, ada cinta, ada tawa, dan ada tangis. Tapi setiap warna itu adalah bagian dari lukisan yang Allah ciptakan untuk kita. Memaafkan adalah seperti menambahkan warna putih pada kanvas hitam. Itu tidak menghapus gelapnya masa lalu, tapi mengubahnya menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bermakna. Hari ini aku mengajakmu untuk menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya pada dirimu, siapa yang harus aku bebaskan? Dan ketika kau temukan jawabannya, ingatlah bahwa memaafkan adalah bentuk cinta terbesar, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Memaafkan adalah sebuah seni, sebuah perjalanan panjang yang mengajarkan kita bahwa kedamaian tidak pernah datang dari luar. Ia datang dari dalam, dari hati yang bersih, dari jiwa yang rela melepaskan. Hari ini aku mengundangmu untuk melangkah ke dalam taman jiwamu. Lihatlah apa yang masih kau pegang erat dan tanyakan pada dirimu, apakah ini layak untuk disimpan atau sudah saatnya untuk dilepaskan. Terima kasih telah bersedia berjalan bersama kami di Kesadaran Jiwa. Semoga ini menjadi langkah kecil menuju kebahagiaan yang besar. Sampai jumpa lagi jiwa-jiwa yang indah.